Waktu itu suara Abbas dan keteguhan hatinya merupakan tanda sakinah dan keberanian mempertaruhkan nyawa yang lebih gemir. Maka waktu orang Islam sedang berkumpul menyusun kekuatan di salah satu lembah Tihama sambil menanti kedatangan musuh, sebenarnya orang-orang musyrik itu telah mendahului mereka ke lembah dan bersembunyi di parit-parit dan di tepi-tepi jalan bukit, siap dengan senjata di tangan untuk memulai serangan. Ketika kaum muslimin sedang lengah itu, mereka menyerbu dan melakukan penyergapan secara mendadak dan membingungkan, sehingga kaum muslimin melarikan diri sejauh-jauhnya, tak sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menyaksikan akibat serangan mendadak itu. Beliau naik ke atas punggung kuda dan berseru dengan keras, "Hendak kemana kalian? Marilah kepadaku, aku adalah Nabi, tidak pernah bohong. Aku anak Abdul Muthalib." Dikeliling Nabi waktu itu hanya tinggal Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib bersama anaknya Fadl bin Abbas, Ja'far bin Haris, Rabi'ah bin Haris, Usamah bin Zaid, Aiman bin Ubaid, dan beberapa sahabat lain yang tak banyak jumlahnya. Utsman gak ada. Ada lagi di antara seorang perempuan yang memperoleh kedudukan tinggi di antara laki-laki dan para pahlawan. Itu ikut berperang di saat itu adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Perempuan ini telah melihat kebingungan kaum muslimin dalam keadaan mereka yang kacau balau. Maka ia menunggangi unta suaminya Abu Thalha dan terus merancak unta itu ke arah Rasulullah, terus berlari ke arah Rasulullah. Sewaktu janin yang ada di dalam perutnya bergerak, berarti dia sedang hamil ya. Dibukanya selendangnya, lalu dibebatkannya selendang tadi ke perutnya supaya tidak tergoncang-goncang ya. Sewaktu itu ia sampai diikat supaya perutnya tidak tergoncang-goncang. Lalu sewaktu ia sampai di dekat Nabi dengan khanjar terhunus di tangan kanannya, Rasulullah menyambutnya dengan tersenyum. Katanya, "Ummu Sulaim," jawabnya, "benar. Demi bapa dan ibuku yang jadi tebusanmu, wahai Rasulullah, bunuhlah semua mereka yang melarikan diri itu, sebagaimana Anda membunuh mereka yang memerangi Anda. Mereka patut untuk mendapatkannya." Maka semakin bercahayalah senyuman di muka Rasulullah yang percaya sepenuhnya akan janji Tuhannya. Lalu katanya, "Sesungguhnya Allah telah cukup jadi pelindung dan jauh lebih baik, hai Ummu Sulaim." Itu wanita yang ikut berperang, dia tidak takut ya. Istrinya Abu Thalha, dia tidak takut, dia ingin menjaga Rasulullah. Sewaktu Rasulullah dalam keadaan posisi seperti itu, Abbas yang berada di dekatnya, bahkan di antara kedua tumitnya, memegang kengkang keledai menghadang maut dan bahaya. Nabi memerintahkan untuk memanggil orang banyak karena Abbas mempunyai suara lantang. Maka berserulah ia, "Hai golongan Ansar, wahai pemegang baiat." Maka seolah-olah suara itu suara Qadar dan juru bicaranya. Karena demi mereka yang ketakutan karena serangan mendadak ini dan kacau balau di dalam lembah itu, mendengar suara panggilan itu, lalu menjawab dengan serentak, "Labaik, labaik, kami segera datang. Kami datang. Ini kami datang." Allah pun menurunkan ketenangan dan mengembalikan keberanian dan semangat tempur kaum muslimin dengan perantara suara Abbas dan sikap kepahlawanannya. Mereka pun berbalik laksana angin kencang sampai karena unta dan kudanya yang membandel, mereka meloncat turun lalu maju sambil membawa baju besi dan meloncat maju langsung ya, maju ya. Bandel itu nggak mau diatur kayak gitu ya, sambil membawa baju besi, pedang dan panahnya menuju arah suara Abbas. Maka pertempuran berlangsung lagi dengan garang dan kejamnya. Rasulullah berseru, "Sekarang peperangan memuncak panas.
Benar, perang menjadi panas dan berangsur-angsur korban di pihak Hawazin dan Sakif berjatuhan. Pasukan berkuda Allah telah mengalahkan angkatan berkuda Lata. Lata itu hambanya berhalanya orang kafir ya. Dan Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan orang-orang mukmin. Rasulullah amat mencintai Abbas sampai beliau tidak dapat tidur sewaktu berakhirnya perang Badar karena pamannya pada malam itu tidur bersama tawanan yang lain. Oh, jadi ditawan Abbas ini ya. Abbas bin Abdul Muthalib ini ya. Nabi tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Nabi tidak menyembunyikan rasa sedihnya sewaktu ditanyakan kepadanya sebab beliau tidak dapat tidur padahal Allah telah memberikan pertolongan sebesar-besarnya. Beliau menjawab, "Serasa terdengar olehku rintihan Abbas dalam belenggunya." Salah seorang di antara muslim mendengar kata-kata Rasulullah, lalu segera pergi ke tempat para tawanan dan melepaskan belenggu Abbas. Orang ini kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah, katanya, "Ya Rasulullah, aku telah melonggarkan ikatan belenggu Abbas sedikit." Oh, jadi Rasulullah sebenarnya tahu ya, Abbas bin Abdul Muthalib itu diikat. Jadi orang yang dengar tadi membukanya kayak gitu loh, supaya Rasulullah itu supaya Rasulullah itu tidak sedih. Tapi kenapa hanya Abbas saja? Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya itu, "Ayo pergilah, lakukan seperti itu kepada semua tawanan," katanya kayak gitu. Jangan kepada Abbas saja kayak gitu. Benar, kecintaan Nabi kepada pamannya tidak bermaksud untuk membedakan dengan manusia yang lain ya. Dan tak kala musyawarah menetapkan pembebasan tawanan dengan jalan menerima tebusan, jadi ditebus untuk mendapatkan tawanan itu bisa bebas ya, berkatalah Rasulullah kepada pamannya, "Wahai Abbas, tebuslah dirimu dan anak saudaramu Uqail bin Abi Thalib, Naufal bin Haris, teman karibmu Utbah bin Amr, saudara Bani Haris bin Fahir, sebab kamu banyak harta." Nah, mulanya Abbas itu hendak membebaskan dirinya tanpa membayar uang tebusan. Katanya, "Hai Rasulullah, sebenarnya aku kan sudah masuk Islam, hanya orang-orang itu saja memaksaku." Di sini adalah ketika Abbas masih menyembunyikan keislamannya, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mengajak Abbas untuk memerangi Rasulullah, sehingga Abbas menjadi tawanan oleh orang muslim. Tapi Rasul terus mendesaknya agar membayarnya dan berkenan dengan peristiwa ini. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 7. "Ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aidikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan yang ada dalam tanganmu, jika Allah mengetahui dalam hati kalian kebaikan, pasti Ia akan mengganti apa yang telah diambil daripada kalian dengan yang lebih baik, dan Ia mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Abbas menebus dirinya dan orang-orang bersamanya dan pulang kembali ke Mekah. Dan setelah itu jalan fikiran dan keimanan Abbas tidak dapat disembunyikan lagi dari orang Quraisy. Tak lama kemudian dikumpulkannya harta dan dibawanya barang-barangnya, lalu terus menyusul Rasul ke Khaybar untuk mengambil bagian dalam rombongan kaum orang-orang Islam ya. Nanti perang Khaybar nanti. Ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaum muslimin ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, "Abbas adalah saudara kandung ayahku. Maka siapa yang menyakiti Abbas tak ubah menyakitiku." Abbas meninggalkan keturunan yang diberkati. Namanya Abdullah bin Abbas ya. Pada hari Jumat 14 bulan Rajab tahun 30 Hijriah, penduduk kampung dataran tinggi Madinah mendengar pengumuman rahmat Allah bagi orang yang menyaksikan Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka mendapati Abbas telah meninggal. Orang-orang banyak mengiringi jenazahnya